Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin boleh nyalain kameranya sebentar. Kita ketemu lagi di kegiatan Skill Pro Bahasa Jepang. Terima kasih yang sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar. Walaupun kemarin mohon maaf juga saya undur karena memang ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi ya terpaksa daripada kita nggak sama sekali, ya kita sekarang lah. Kamu di mana, Majid? Dalam mobil? Kamu di mana itu? Si Majid, aduh. Ya, jadi sesuai dengan janji saya, kemarin kita sudah belajar hiragana ya, menulis sedikit hiragana. Saya belum kirim PPT-nya, nanti saya kirim insya Allah. Dan hari ini saya mau coba untuk speaking, ya benar ya, ngomong speaking ya. Nah, kita coba untuk speaking, jadi perkenalan, namanya Jiko Shokai kalau dalam bahasa Jepang. Mungkin beberapa dari kalian itu sudah bisa ya mengenalkan diri dalam bahasa Jepang. Ada yang udah bisa belum? Atau ada yang sudah pernah dengar orang memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang tuh seperti apa? Kata-katanya gitu. Ada nggak yang tahu? Tahu Bu, tahu dikit. Tahu dikit. Kayak gimana, Kay? Coba sebutin, Kay. Kamu taunya apa? Kamu taunya Gimana apa? Ya nggak apa-apa, kita sharing aja. Gimana, Kay? Apa yang disebutkan, Kay? Biasanya. Biasanya Kayak Haji Memaste kayak gitu. Di awal. Terus apa lagi? Ya, Watashi no namae wa nama. Terus misalnya umur ya, umur. Umur. Kalau aku nih 16 kan. Juroku sai. Ya, Juroku sai. Ya paling Apa gitu. lagi? Ya, terus diakhiri dengan yang kemarin kita bilang apa? Onegai dozo yoroshiku onegai shimasu. Iya, jadi sebenarnya simple perkenalan di Jepang itu ya kayak di Indonesia biasa ya, sebutkan nama. Tadi kalau kata Kei itu nama terus umur ya. Umur atau mungkin bisa juga kalian menyebutkan kesukaan, hobi kalian apa atau kalian suka dengan apa, itu bisa disebutkan. Kemudian asal tempatnya. Kalian misalkan kalau kita Depok ya, Depok nanti kita dari Depok gitu. Saya dari Depok. Apa lagi ya? Ya terakhir ditutup dengan dozo yoroshiku onegai shimasu gitu. Biasanya orang Jepang tuh seperti itu, dan perkenalan itu kita pakai bahasa formal. Formal karena keadaannya kamu tuh belum kenal dengan orang yang kamu apa sih namanya? Kamu ajak ngomong, karena namanya juga perkenalan. Jadi istilahnya kamu tuh kayak kamu baru masuk sekolah atau kamu baru pindah sekolah, terus kamu ngomong di depan kelas memperkenalkan diri. Jadi pakainya formal. Kalau orang Jepang itu kalau belum kenal, dia lebih menggunakan bahasa yang formal. Nanti kalau udah kenal, boleh yang agak santai gitu. Karena kalau misalkan kalian tiba-tiba memperkenalkan diri dengan bahasa yang santai, gitu, so kenal kalau bahasa Indonesianya, itu ya konotasinya di mereka tuh jelek, songong gitu. Sama kayak kita juga seperti itu. Jadi kita perkenalan dengan bahasa yang cukup formal. Gitu ya. Nah, saya sudah buat PPT-nya. Saya matiin kamera dulu biar kuotanya irit. PPT-nya udah saya siapin, saya cek dulu. Nah, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit apa saja sih yang diperkenalkan gitu kan, diperkenalkan di Jepang itu ketika perkenalan ya. Kemudian terus seperti apa suaranya, nanti ada sedikit kayak conversation yang saya dapat. Serson coba. Kelihatan nggak? Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang Jiko Shokai. Dalam bahasa Jepang itu namanya Jiko Shokai atau perkenalan. Nih, sedikit-sedikit biar lancar menggunakan atau membaca hiragananya. Ini Jiko Shokai. Ini artinya perkenalan, ya. Let's introduce yourself to your friend gitu. Jadi memperkenalkan diri kalian kepada orang yang baru kalian temui. Kalau gampangnya tadi saya bilang, kamu masuk ke sekolah yang baru, terus kamu memperkenalkan diri di depan kelas. Nah, biasanya kamu disuruh memperkenalkan diri
Dan di sini, nah ini adalah contoh singkat ya, ini singkat banget dari perkenalan dua orang antara Anna dan Sakura. Jadi pertama itu benar, dia akan mengatakan hajime maste. Ini seperti apa ya? Kayak misalkan teman-teman semua, halo gitu, kurang lebih seperti itu sih. Jadi awalannya biasanya kalau orang memperkenalkan diri ini seperti ini, mengatakan hajime maste. Tulisannya hajime masite, cuma kita bacanya hajime maste seperti itu. Nah ini watashi wa ana desu. Jadi kalau tadi yang dibilang sama Kei itu pakai watashi no namae wa ya Kei. Kamu bilang tadi ya? Iya. Jadi kalau yang tadi Kei Sila bilang itu watashi no namae wa itu sebenarnya nama saya adalah, bahasa artinya, panjangnya, tapi kita bisa memperpendek dengan watashi wa. Jadi hanya menyebutkan watashi wa, artinya saya. Kalau kamu tahu watashi wa ini artinya saya. Nih, saya. Dan ini bentuk formal, ya. Karena kalau mungkin Afzal tahu ya, bentuk apa sih bahasa Inggrisnya tuh, menyatakan diri saya itu banyak kata-katanya ya Zal ya. Ada watashi, terus ada boku, ada ore kalau nggak salah. Nah, jadi itu ada tingkatannya. Nah, karena kita bahasanya formal, jadi kita mengatakan itu watashi. Watashi wa ana desu. Nanti ini bisa diganti dengan nama kalian. Seperti itu. Terus nah, ini si Ananya akan memperkenalkan diri, kemudian Sakura juga memperkenalkan dirinya. Jadi dijawab sama Sakuranya. Dia juga menjawab karena sama-sama baru ketemu, jadi sama-sama mengucapkan hajime maste. Hajime maste Sakura desu. Nah, ini lebih pendek lagi dia. Nah, karena dia menggunakan bahasa yang di bawah formal. Kalau si Ananya dia menggunakan yang formal. Kalau kita nanti menggunakan pakai watashi. Watashi wa ana desu atau watashi wa misalkan nazwa desu. Nah, kemudian kalau di sini si Ana langsung bilang yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, ini si Ana bilang yoroshiku onegaishimasu dan biasanya ini barengi dengan membungkuk. Jadi si Ana ini ketika dia bilang yoroshiku onegaishimasu, dia itu membungkuk. Artinya senang berkenalan dengan Anda. Seperti itu. Atau mohon bantuannya, karena dia baru memperkenalkan diri dan baru ada di lingkungan itu. Nah, si Sakura bilang kochira koso. Atau juga bisa dijawab lagi dengan yoroshiku onegaishimasu. Jadi dibalikin dengan kata-kata yang sama atau kalimat yang sama. Ya, jadi ini adalah percakapan dua orang yang baru ketemu, memperkenalkan diri, saling memperkenalkan diri, dan sangat singkat. Jadi hanya memperkenalkan nama saja, kemudian langsung yoroshiku onegaishimasu. Gitu. Tapi kalau kamu mau lebih panjang lagi, saya sudah buat yang lebih panjang. Tapi sebelum itu, coba kita dengarkan audio berikut ini. Mudah-mudahan kedengeran ya. Kedengeran nggak? Dengaran, Bu. Kedengeran ya? Kedengeran, Bu. Oke. Sebenarnya ini tuh adalah percakapan yang tadi saya kasih si Ana dan Sakura. Ceritanya ini. Kita akan dengarkan Halo para pendengar semuanya, seperti saatnya kita apa memasuki omongannya dia. program pelajaran bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Hari ini kita akan memulai pelajaran baru. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Marilah kita menikmati mempelajari bahasa dan budaya Jepang bersama-sama. Tokoh utama dalam sandiwara kita adalah Anna, mahasiswi asing dari Thailand dan seorang penggemar berat komik manga. Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun ia ingin belajar lebih dalam di Jepang, maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun. Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah Watashi wa Anna desu. Saya adalah Anna. Hajimemashite. Watashi wa Anna desu. Hajimemashite. Sakura desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso.
Nah, sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan, はじめまして。 ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi dihafalkan saja ya. Saat seseorang mengatakan kepada Anda, はじめまして。 Anda juga membalasnya dengan はじめまして。私はアンナです。 saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini. 私 Adalah saya. は Adalah partikel penanda topik. Apa yang dimaksud dengan topik? Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang Anda tengah perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat, bisa juga bukan. Dalam kalimat ini, watashi, saya, adalah topik sekaligus subjeknya juga. アンナ Adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya, saya adalah Anna. Anda menambahkan kata です。 setelah B dan membentuk predikat. Jadi Anda mengatakannya A wa B des. Jadi saat saya memperkenalkan diri saya mengatakan Hajimemashite, watashi wa Aji desu. Iya kan? Betul sekali. Jadi cobalah memperkenalkan diri menggunakan nama Anda sendiri. Kemudian Sakura menjawab, はじめまして。さくらです。 nah sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura. Tunggu sebentar. Mengapa Sakura melengkapi watashi wa? Mengapa ia tidak mengatakan watashi wa Sakura desu? Saya adalah Sakura? Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah Sakura. Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan watashi wa dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan watashi wa saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang. Wah, saya baru tahu. Sekarang akan saya coba tidak menggunakan watashi wa terlalu sering. Nah, setelah itu kemudian Anna meneruskan, よろしくお願いします。 Anda mengatakan よろしくお願いします。 saat Anda memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini seperti senang berkenalan dengan Anda. Artinya secara harfiah adalah saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda. Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya. Ya, mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan. よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Lalu Sakura menjawab, こちらこそ。こちらこそ。 berarti senang berjumpa dengan Anda juga. Atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1. Kalimat kunci hari ini adalah 私はアンナです。 saya adalah Anna. はじめまして。私はアンナです。はじめまして、さくらです。よろしくお願いします。こちらこそ。 Sekarang kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete. Oke, sudah jelas? Kedengaran apa yang dibicarakan tadi? Jelas. Ya, jadi hajimemashite adalah kata standar atau ungkapan standar ketika kamu memperkenalkan diri dengan orang lain untuk pertama kalinya. Kemudian kenapa tadi yang keduanya tidak pakai watashi? Karena hiperbol kalau dalam bahasa Indonesia ya, terlalu berlebihan. Jadi kalau orang Jepang itu tidak suka hal-hal yang berlebihan. Kalau misalkan kamu terus menggunakan watashi wa itu kayak ya kamu menyombongkan diri, dan itu buat budaya di sana nggak bagus, kurang lebih seperti itu. Terus juga tadi dia bilangnya yoroshiku onegaishimasu, cuma nanti saya tambahin ada dozo yoroshiku onegaishimasu, sama aja. Tapi kalau saya pakai dozo itu lebih formal lagi, lebih halus lagi. Kalau yoroshiku onegaishimasu itu formal tapi agak santai.
Kalau pakai depannya nanti dozo yoroshiku onegaishimasu. Saya tambahin dozo. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ini ada yang bertanya nggak tentang audio ini? Jelas nggak? Nggak ada. Nah, kamu sudah pernah dengar ini belum? Di mana gitu, misalkan di anime ya sering. Di anime. Iya sih di anime ya kalau kena. Cuma kalau di anime tuh awalnya mereka tetap formal ya kayak ya. Kalau misalkan apa namanya? Ini hilang. Kalau misalkan dia memperkenalkan diri tetap bahasanya formal ya di anime. Iya, formal. Atau mungkin langsung ini kali langsung non formal. Tetap formal ya? Oke. Berarti sudah pernah dengar mungkin kalau kamu sering nonton drama atau nonton anime atau mungkin hal-hal yang ada di Jepangannya ya pasti sering mendengarkan orang itu memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang gitu. Tadi dia hanya pakai watashi wa. Jadi langsung di awal watashi wa tidak menyebutkan watashi no namae wa. Sebenarnya sama aja artinya. Kalau watashi no namae wa itu lebih ke nama saya adalah. Tapi kalau watashi wa saya adalah seperti itu. Nah, tadi ada pembahasan tentang wa dan des. Jadi wa dan des itu adalah partikel yang nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena itu udah masuk ke tata bahasa. Jadi sekarang saya mau fokus ke speaking-nya dulu aja. Jadi saya nggak bahas satu persatu. Kenapa ini begini, kenapa ini begini gitu. Nah, kenapa ini? Nah, oke, dalam memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang itu unsurnya ada nama, yang pasti ya nama, kemudian pekerjaan kalian apa, karena kalian pelajar, ada yang tahu nggak pelajar itu bahasa Jepangnya apa? Gakse. Gapse itu pelajar apa namanya pelajar mahasiswa itu lebih ke mahasiswa. Kalau pelajar yang sekolah, ada yang tahu nggak? Kalau gakuse ya pelajar, tapi dia lebih ke perguruan tinggi mahasiswa. Kalau Lupa. apa? Seito itu lebih ke murid. Nah, ya kan? Bukan Seiton, bukan Seito. Kalau saya nanti membahasakan diri sebagai sensei. Sensei itu sebenarnya ada yang tahu nggak sensei artinya apa? Guru. Selain guru, ada lagi nggak? Dokter. Jadi sebenarnya sensei itu apa? Sensei itu apa? Ada yang tahu mungkin apa namanya sejarahnya sensei itu apa? Kenapa dia ada yang bilang sensei? Pembimbing kali ya? Pembimbing. Terus apa lagi? Tadi dibilangnya guru. Ada yang bilang guru, ada yang bilang dokter. Ada lagi nggak? Bisa komikus, Bu. Komikus. Jadi sebenarnya sensei itu adalah sebutan di bahasa Jepang atau di orang Jepang sana yang ditunjukkan untuk orang-orang yang memiliki profesi yang sangat mulia. Seperti itu. Jadi sensei itu sebenarnya arti sesungguhnya bukan tok guru, bukan, tapi ternyata ada dokter pun yang dipanggil sensei, ya nggak sih? Ada juga pengacara, karena di Jepang itu 3 profesi yang paling dihargai. 1 adalah guru, 2 adalah pengacara, 3 adalah dokter. Atau mungkin tadi dibilang ada yang bilang apa? Komikus ya. Nah, kalau memang dia sudah itu banget, sudah apa namanya, sudah high banget, memang sudah diakui, dia juga dipanggil sensei. Jadi sensei itu memang panggilan untuk orang-orang yang sangat dimuliakan, dan profesi di Jepang itu yang sangat dimuliakan, sangat dipandang terhormat ya. Kurang lebih seperti itu adalah guru, pengacara, dan dokter. Jadi kalau orang Jepang itu udah punya 3 profesi itu udah keren banget gitu. Kalau di Indonesia kan beda. Guru nggak seperti ya gitulah pokoknya ya. Jadi di Jepang itu panggilan sensei itu bisa untuk ke guru, bisa untuk ke pengacara, bisa untuk ke dokter. Mungkin kalau yang sering nonton dorama yang ada tema-temanya tentang kehidupan nih sering dengar dokter dipanggil sensei, pengacara dipanggil sensei, itu hal yang biasa gitu, dan memang bentuk penghormatan mereka untuk orang yang mereka panggil ya. Jadi kalau saya membahasakan sebagai sensei karena guru, kita lihatnya ke Jepangnya. Kemudian usia, tadi yang dibilang sama Kay benar. Kemudian daerah asal, kamu kita anggap di Depok lah ya.
Kemudian hobi atau hal yang disukai, misalkan kayak sepak bola, saka, atau mungkin kamu suka artis siapa gitu kan ya, yang istilahnya ya kamu suka banget lah, misalkan artis Korea atau artis Jepang atau siapa gitu. Itu ya nanti bisa diomongin di dalam perkenalan ini. Atau kalau nggak mau menuliskan hobi juga nggak apa-apa, cukup nama, pekerjaan, usia, sama daerah asal gitu. Karena orang Jepang itu nggak usah nyebutin agama, tanggal lahir nggak usah, karena mereka itu orang Jepang itu tidak terlalu suka mengumbar hal-hal yang private. Jadi buat mereka itu agama, tanggal lahir itu hal-hal yang private, privacy, tidak perlu dipublish. Jadi dalam perkenalan tidak perlu menyebutkan tanggal lahir, kemudian alamat komplit tuh nggak usah gitu. Jadi cukup mengatakan ya daerah asal secara global gitu. Jadi orang Jepang itu memang sangat menjaga privasi dan mereka juga tipikal orang yang tidak kepo atau tidak mau tahu dengan urusan orang. Itu ya. Jadi kita memperkenalkan diri unsur-unsurnya yang global saja atau yang umum saja. Tidak perlu pakai tanggal lahir atau mungkin agama tuh nggak usah, karena mereka juga nggak peduli gitu. Ya, oke, lanjut. Kita akan bahas satu persatu kalimat-kalimat yang mengandung unsur ini. Saya sudah tulis dalam bahasa Jepangnya, hiragananya, dan nanti di bawahnya ada romajinya. Oke, yang pertama hajime maste. Nah, tulisannya hajime mashite. Tapi kalau orang Jepang suka cepet jadi hajime maste. Seperti itu. Ya, ini tadi udah, ini gampang ya, bisa kalian ingat. Kemudian yang kedua, watashi wa winda desu. Watashi wa winda desu. Mungkin kalian bertanya, kalau kalian lihat di tabel hiragana, ini kan harusnya H ya? Iya nggak sih? Ya kan? Iya Bu. nggak? Ini harusnya adalah huruf H, tapi kenapa dibaca menjadi wa? Karena dia berfungsi sebagai partikel. Nah, jadi partikel itu kayak kalau bahasa Inggris itu to be ya, am, is, are, kemudian has, have, kayak gitu. Jadi penggunaannya tulisannya H, tapi bacanya wa. Jadi kita nggak pakai wa yang hiragana, bukan. Tapi kita pakainya wa yang tulisannya H, tapi bacanya wa. Karena dia berfungsi sebagai partikel. Watashi wa winda desu. Sekali lagi kita pakai watashi, ini artinya adalah saya, ya, karena kita dalam bentuk formal. Nah, saya pakai huruf romaji dulu, saya belum pakai katakana karena kita belum masuk ke katakana. Nanti ini tinggal kalian ganti dengan nama kalian sendiri. Watashi wa majid desu, atau mau lengkapnya juga boleh, watashi wa winda mawardah desu, watashi wa keisila nurfata desu, watashi wa dari Nurul Safira desu. Jadi boleh menggunakan nama lengkap seperti itu. Ya, ini watashi wa-nya. Kemudian tadi membicarakan, nah ini pekerjaan kamu. Kalau saya, karena saya guru, jadi saya pakai Anizomiya Koko, sekolah Anizomiya maksudnya. Sekolah Anizomiya Koko no Sensei desu. Nah, mana aku nggak keluar? Kalau kamu tinggal diganti dengan Seito. Gimana tulisannya? Seito. Seito desu. Anizomiya Koko, sekolah Anizomiya no ini juga partikel. Jadi kamu sudah tahu nih, partikel tuh ada apa aja. Tadi ada H, sekarang ada no. Nah, partikel no ini menyatakan milik. Nah, jadi saya itu ngajar di SMA Anizomiya atau sekolah Anizomiya. Anizomiya Koko no Sensei desu. Gitu. Kalau misalkan profesi lain, misalkan kayak tadi dokter, Isha des, langsung gitu aja. Dokter itu Isha ya, Isha des. Gitu, karena kita adalah pelajar sekolah Anizomiya dan guru di sekolah Anizomiya, maka agak panjang. Dan tidak perlu pakai watashi wa lagi. Watashi wa Anizomiya Koko no Sensei desu. Ya, berlebihan. Jadi cukup watashi wa-nya di awal saja. Watashi wa lagi. Anizomiya Koko no Sensei desu. Kalau kamu tinggal diganti Anizomiya Koko no Seito desu. Seito. Seito desu. Pakai U nggak ya? Seito. Kayaknya nggak pakai U.
Maaf, saya ilangin. Seito desu. Anizomiya koko no sensei desu. Kalau kamu anizomiya koko no seito desu. Itu yang kalimat pekerjaan ya. Ini pekerjaan. Kemudian kita masuk ke kalimat umur. Nah, ada yang bisa baca nggak ini apa? Tulisan apa ini? Artinya, bukan artinya, romajinya apa? Junana Saides. Naon artina Junana Saides? 12 tahun. Ih, Nana maksud 12 tahun. Ini 20 tahun. 17 ya? 17. Kalau 2 itu ni. Kalau 2 itu Juni. Ini Nana. Kan ada, kenapa saya tulis? Nah, Junana Saides. Artinya sai ini menandakan umur. Ya, jadi kata sai ini kan angka nih. Nah, angka ini dibarengi dengan sai, ini menandakan umur. Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu hitungannya beda-beda ya. Kalau untuk umur itu sai, nanti kalau untuk menunjukkan kayak barang yang berat itu beda lagi. Kalau menunjukkan barang yang tipis itu beda lagi. Jadi penyebutannya beda-beda. Nah, kalau untuk umur sai, Junana Saides, artinya saya berumur 17 tahun. Mudah banget saya umur 17 tahun ya. Nggak apa-apa lah. Nah, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu nih angka-angka ya, tapi saya kasih tahu dulu sekarang, saya belum bahas detail, bisa disesuaikan dengan umur kalian masing-masing. Dan jangan lupa pakai sai. Jangan cuma Junana des, bingung orang, apaan 17 apaan gitu. Jadi pakai sai, karena sai ini menunjukkan bahwa angka di depannya adalah umur. Ya, Junana Saides. Nah, ini adalah angkanya. Kalau kamu mungkin berapa? 14 ya? 14, 15, 16 ya? Apa berapa sih? Mungkin kamu di sekitar gini ya. Nah, kali. Nih. Kalau yang 15 ya berarti Jugo Saides. Kalau yang 16 Juroku Saides. Kalau yang 17 Junana Saides. Atau mungkin ada yang sudah 18 Juhachi Saides. Jadi disesuaikan dengan umur kalian sekarang. Kalau 12 Juni Saides. Terlalu mudah sekali saya 12 tahun ya. 17 aja. Walaupun bukan 17 aslinya. Oke, ini paham ya sampai sini. Tadi ada nama, kemudian pekerjaan, kamu sebagai siswa, seito. Kemudian nanti sekarang juga ini bahas umur. Bisa ya menyebutkan kira-kira bisa nggak? Bisa lah. Kagak ada yang nyaut. Ini bingung apa gimana ini? saya agak-agak ini nih kalau kamu diam saja. Any question? Iya. Kenapa? Abjal? Di Jepang emang nggak ada bahasa di Jepangnya, maksudnya yang nol, nomor nol, yang nol nih. Kan Yang itu nol. tulisannya zero. Itu di Jepangnya sendiri ada nggak sih bahasa nolnya gitu? Enggak ada. Jadi zero ya dia dalam bahasa Inggris, dari serapan bahasa Inggris, zero. Jadi memang nggak ada. Gitu. Di Jepang itu 1, 2, bahkan kayaknya 4 juga, yang apa sih yang angka kematian itu loh, yang sering dilewat. 4 ya kalau nggak salah ya. Kalau di luar negeri itu kan, di barat itu kan 13 angka sial. Kalau di Jepang Ya, 4. itu 4 ya. Salah, Jadi 4. sering dilewat angka 4 itu. Gitu. Memang zero, memang 0 itu nggak ada apa namanya, nggak ada arti atau bahasa Jepang khususnya itu nggak ada. Jadi dia serapan dalam bahasa Inggris, zero. Makanya tulisannya pakai katakana. Gitu. Ya. Itu ada di pelajaran kalau bahasa Jepang aslinya tuh apa sih, kayak tata bahasa atau mungkin sastra kebudayaan Jepangnya kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, Bu. Apa? Kan di 4 itu suka apa ya, bacanya bisa beda gitu. Kayak kan misalnya nih bulan nih Ichigatsu, Higatsu, Sangatsu. Nah, tapi di bulan April keempat tuh pakainya Shigatsu gitu. Kenapa nggak pakai Yongatsu? Emang kenapa, Bu, bedanya, Bu? Itu nanti kata bahasa, Afzal. Jadi memang ada serapan, bukan serapan sih, apa ya, kayak ketika dia
disatukan dengan kalimat lain itu beda bunyi atau beda tulisan atau beda yang dipakai. Itu ada. Dan itu nggak hanya terjadi di shigatsu, tapi juga banyak di kata-kata lain yang ketika dia dua kosakata disatukan jadi beda dengan kosakata awal gitu nyebutnya. Itu ada. Dan banyak. Jadi memang itu ada, ya tadi saya bilang itu kalau mau mendalami di sastra apa sih, tata bahasa kebudayaan Jepang bla 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 gitulah pokoknya. Jadi memang itu sudah dari kebudayaannya, kenapa dia yang dipakai shigatsu, karena memang ya ada penyebutan yang harus si gitu loh. Itu ya, kalau saya sih nggak terlalu bisa menjelaskan dalamnya karena saya memang tidak mempelajari secara dalam, karena saya juga bukan anak sastra Jepang gitu. Cuma itu yang saya tahu kayak gitu. Oke, Afdal? Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya, nanti mungkin kamu bisa searching lagi atau mungkin tanyakan ke saudara kamu yang memang dia mempelajari bahasa Jepang langsung, kenapa sih ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang ketika dia digabungkan dengan kata lain itu jadi berubah. Jadi malah beda dengan kata aslinya itu memang ada. Itu karena memang ada sejarahnya, kurang lebih kayak gitu. Oke, saya lanjut ya. Ini yang cewek nggak pada nanya, kamu kemana nggak pada nanya, ya. Bingung. Oke, lanjut. Nah, ini adalah daerah asal kamu. Ya. Depok Shushin Des. Kenapa saya pakai Shushin? Mungkin di antara kamu ada yang tahu, pernah dengar Karakimasta. Depok Karakimasta. Nah, ternyata setelah saya cek, Karakimasta ini lebih ke datang dari. Nah, datang dari itu konteksnya kayak kamu pergi, terus kamu datang gitu loh. Jadi kamu pergi dulu, terus kamu datang. Tapi kalau Depok Shushin Des itu memang benar-benar menyatakan bahwa ya kamu berasal dari asli orang Depok gitu. Tapi kalau mungkin nanti kamu dengar Depok Karakimasta, nah itu artinya ya kamu datang dari Depok. Misalkan kayak gimana ya artinya? Ya intinya kamu pergi terus ke Depok terus kamu balik lagi. Kamu Jakarta nih, kamu pergi ke Depok terus kamu balik lagi. Nah, kamu ngomong tuh, Depok Karakimasta, saya baru datang dari Depok. Tapi bukan berarti kamu orang Depok gitu loh. Tapi kalau Depok Shushin Des itu menyatakan bahwa kamu memang berasal dan asli orang Depok. Tinggal diganti kalau kamu orang Palembang ya kita kan nanti Palembang. Palembang Shushin Des. Artinya kamu memang berasal dari Palembang, bukan datang dari Palembang gitu. Karena kalau datang dari Palembang itu belum tentu orang Palembang asli. Tapi kalau kamu sudah bilang Depok Shushin Des, ya mereka sudah tahu bahwa oh kamu asalnya memang aslinya orang Depok itu. Walaupun kamu tinggal di Palembang misalkan. Paham ya? Paham ya? Paham. Yang cewek nggak ada suaranya, aku mau denger dong yang cewek. Tadi Darin udah ngoceh. Nasya, Oktavida, Nabila, Najwa, Adinda, Intan, Naura. Oke, lanjut ya. Kamu pada diem aja. Nah, that's the apa nih? Kesukaan. Your love. Kenapa sih kamu ketawa, Majid? Kamu kenapa kamu ketawa? Karena saya ketika saya menulis ini sih kepikirannya NCT, jadi saya tulisnya NCT. Padahal sebenarnya saya sukanya tuh banyak, nggak cuma NCT. Gitu. Tapi ketika saya bikin PPT ini, yang kebayang di kepala saya tuh NCT. Apa karena saya lagi dengerin lagu NCT juga nggak paham sih. NCT nggak Suki Des, ya Suki. Ini artinya suka. Nah, mungkin ada yang nulis juga Daisuki ya. Daisuki itu apa? Sangat suka banget gitu loh. Gitu ya? Nah, kalau Daisuki itu suka banget. Kalau saya hanya sekedar suka. Nah, ini bisa diganti. Mungkin kamu sukanya bukan NCT, BTS, atau mungkin apa? EXO, Twice. Ini kenapa Korea semua? Atau mungkin kalau kegiatan lain, misalkan sepak bola tuh Saka ya bahasa Jepangnya. Saka, terus misalkan film itu Eiga ga Suki Des, artinya kamu suka nonton film gitu, walaupun kamu nggak menyebutkan nontonnya, karena orang tahu film itu pasti ditonton gitu. Atau mungkin makan itu apa ya? Taberu ga Suki Des, saya sukanya makan.
gitu ya. Jadi ini menyatakan kesukaan dan ini boleh disebutkan, boleh juga enggak karena kesukaan ini termasuk privacy ya. Orang Jepang nggak terlalu peduli. Jadi mau kamu suka siapa kek dia bodo amat gitu. Jadi intinya ya ini mau disebutkan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini saya tambahkan depannya dozo yoroshiku onegaishimasu. Kalau tadi yang di audio itu dia hanya yoroshiku onegaishimasu. Tapi saya menambahkan dozo yang membuat dia tambah formal. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ya, dozo yoroshiku, tulisannya yoroshiku, bacanya yoroshiku. Yoroshiku onegaishimasu gitu. Lebih ke onegaishimasu ya. Onegaishimasu. Jadi kayak ngambang gitu loh. Onegaishimasu kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan selesai. Nah, ini semuanya. Bun, mau nanya dong, Bun. Apa Kalau Nasya? terakhirnya tuh aneshite kudasai boleh nggak? Apa? Kalau yang terakhirnya aneshite kudasai. Aneshite kudasai. Iya, mohon bimbingannya. Kudasai. Kalau kudasai itu lebih ke apa ya? Coba Abjal bisa jelasin nggak kudasai? Kalau saya biasanya pakai yoroshiku onegaishimasu sih kalau perkenalan. Kalau kudasai itu lebih ke silahkan sih kalau kata saya mah. Silahkan shite kudasai, silahkan duduk gitu loh. Kalau menurut saya ya, kalau kudasai itu bahasanya lebih ke silahkan gitu. Kalau onegaishimasu kan memang mohon bimbingannya, mohon bantuannya. Jadi kalau lazimnya sih, kalau mungkin kamu pernah dengar ya kudasai, pakai kudasai gitu, ya mungkin di beberapa tempat atau di beberapa ketentuan aja. Cuma setahu saya kalau perkenalan itu memang lazimnya dia onegaishimasu. Gitu. Onegaishimasu, yoroshiku onegaishimasu. Terima kasih, mohon bimbingannya. Tapi bukan arigato ngomongnya, bukan gitu. Kamu dengar di mana Nasya itu? Translate, mohon bimbingannya. Keluarnya aneshite kudasai. Ya, kamu cari di Google. Aduh, beda itu mah, beda bimbingan itu. Katanya benar. Kenapa, Neng? Saya nanya yang orang Jepang itu, yang kata teman saya, katanya benar aneshite kudasai. Ya mungkin benar dipakai di beberapa kesempatan, tapi setahu saya kudasai itu lebih ke silahkan. Silahkan shite kudasai, silahkan duduk gitu kalau kata saya. Cuma ya coba tanya lagi ke teman kamu yang orang Jepang, serius kamu ada teman orang Jepang. Boleh kita kenalin ke sini, dari mana? Kenalan di mana? IG. Wow. Coba tanyakan ke dia itu konteksnya dipakai pada saat kapan? Gitu, pada saat perkenalan kapan gitu. Kalau ini kan konteksnya kita perkenalan yang memang pertama kali benar-benar first time kamu face to face, Oshiete itu apa? Oshiete kudasai, tolong ya. Oshiete kudasai gitu ya. Mungkin konteksnya ada lagi gitu ya. Mungkin karena kita ini belajarnya yang memang standar banget ya, karena sebenarnya luas. Bahasa Jepang itu luas. Yang tadi ada kudasai, ada oshiete kudasai, ada hajimete. Hajimete itu lebih ke non formal nggak sih? Hajime mas juga kan bisa tuh hajime mas. Hajime mas doang tuh kadang ada yang bilang hajime mas gitu. Hajime mas gitu. Itu lebih ke kayak ayo mulai gitu, lebih ke lebih tinggi lah nadanya. Hajime ya. Masyo bisa juga ya, Bu. Hajime mas. Kalau masyo itu lebih ke ayo mulai. Kalau ada show-nya tuh lebih ke ayo, lebih ke tanda seru gitu loh. Tahu saya ya, hajime masyo gitu, hajime masyo. Pokoknya kalau ada show-nya, ikemasyo, ayo pergi, iya nggak sih? Iya, Bu. Iya, benar. Jadi kalau ada show-nya itu lebih ke kalau Indonesia mungkin tanda seru ya, ikemasyo, ayo pergi gitu kan. Jadi lebih ke bahasa Jepang itu banyak ininya sih, banyak partikel-partikel yang harus dijelaskan memang gitu. Jadi kita tidak cukup kalau 1 jam 2 jam itu belajar semua kosakata ataupun kalimat-kalimat tata bahasa itu kurang menurut saya. Itu bahkan nanti pun ketika kita membahas kata kerja itu bentuknya macam-macam, iya nggak sih? Kayak bahasa Inggris kan ada kayak misalkan go, when, gone. Itu kan pergi, tapi kan
Ada gos, ada go yang apa bentuk pertama, wen itu kan bentuk kedua, ga itu bentuk ketiga. Nah, di Jepang pun sama. Jadi ketika go-nya itu sekarang perginya itu sekarang apa bahasanya. Nah, ketika perginya itu udah kemarin gitu ya, udah masa lalu itu beda lagi. Gitu. Jadi sebenarnya ya kurang lebih seperti itu. Tuh. Jadi semua bahasa kayaknya nggak ada yang gampang ya. Ternyata orang sastra lebih stres ya daripada orang sains loh kalau kalian tahu. Karena begini gitu. Ya, jadi luar biasa anak-anak IPS ini ngambil bahasa tuh bener-bener otaknya tuh harus lebih mikir daripada orang sains gitu. Oke, sampai sini tadi ya, mungkin itu ya Nasya, kalau misalkan nanti temen orang Jepangnya, kamu orang Jepang itu pelajar juga atau mahasiswa? Pelajar sama. Pelajar. Oh, kamu nemu di mana itu? Kenalan aja gitu, gimana itu cara kenalannya itu? Nyari apa gimana? Kan kenalan itu kan apa kamu tiba-tiba nge-DM terus apa gitu kan? Itu temannya dia nge-follow IG saya duluan. Kok bisa? Nggak tahu. Ya dimanfaatkan lah kalau punya teman dari luar itu, silakan kita punya relasi yang luas nggak apa-apa, tapi dicek dulu gitu, bener apa enggak, karena siswa saya pun yang lulus N4 dia itu memang belajar bahasa Jepang otodidak dari temennya yang orang Jepang, dia kenal di Twitter. Jadi karena dia sering chattingan pakai bahasa Jepang, akhirnya dia terbiasa dengan huruf-huruf hiragana, dengan huruf-huruf katakana, bahkan dengan kanji dia sudah dikit-dikit bisa. Makanya dia bilang, ya saya belajar bahasa Jepang, Bu, dari itu aja chattingan dengan temennya gitu. Chattingan dengan temennya, ya kadang kalau saya bingung ngebalikin, saya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi alhamdulillah dengan dari situ, dia memanfaatkan sosial media dengan baik, dia dapat teman orang luar, ya dia bisa lulus N5, sorry. Dan dia sedang mengejar N4 sekarang. Dan mungkin kalian juga bisa memanfaatkan hal seperti itu. Jadi cari teman, ya kalau yang suka Korea, mungkin orang Korea, ya orang Jepang silakan gitu. Tapi ya dilihat-lihat lagi latar belakang dia seperti apa, dia chattingannya apa yang dia postingkan itu bisa kamu bisa menerka-nerka lah karakter dia seperti apa. Gitu ya Nasya, boleh nanti temennya mungkin dikenalin ke sini, ngajarin kita bahasa Jepang gitu. Kan sekarang online kita bisa belajar dari segala macam hal gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Any question? Tidak ya. Jadi kita simpulkan sekarang saja, kita sepakati untuk sekarang, mungkin tadi yang Nasya bilang boleh pakai ini nggak Bu, tapi teman saya bilang boleh. Nah, untuk sekarang kita pakainya ini dulu aja. Ya, dasarnya kalian pakai ini. Nanti ketika kalian menemukan hal baru, dikonfirmasi lagi, ini pemakaiannya untuk apa. Karena kalau kita memakainya salah, di depan orang Jepang, wassalam kita. Ya. Karena mereka tanpa ampun gitu. Nah, sekarang saya pengen kalian itu kita bareng-bareng mengucapkan ini ya. Kita bareng-bareng mengucapkan ini karena tema kita hari ini adalah speaking. Ya, jadi speak itu ya harus speak lah kamu ya. Tolong dinyalakan semua kamera mic-nya karena kita akan menyebutkan one by one dari mulai nama, pekerjaan, usia, daerah asal, termasuk sampai hal yang disukai. Kita pakai patokannya saya dulu aja yang tadi ya. Jadi nanti silakan kamu ganti sendiri-sendiri dengan diri kamu ya. Biar sama, sekarang samakan persepsi, kita pakai nama saya dulu aja. Oke, silakan dinyalakan mic-nya, boleh dinyalakan ya. Dan ayo nyalain. Jangan nyalain kamera, nyalain mic. Saya minta nyalain mic. Rahmat, nyalain mic ya Rahmat. Aduh, ampun. Disuruh menyalakan mic langsung ada suara perang dunia. Ini gimana ini? Bingung saya. Kenapa Yapi harus ada belakangnya wibu? Yapi kenapa belakangnya ada wibunya segala? Nggak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa karena bahasa Jepang. Ntar kalau kamu di mapel lain pakai wibu, dikatain kamu. Oke? Bagus, soalnya saya emang wibu. Oh, iya, terserah kamu dah ya. Oke deh, siap. Oke deh, terserah kamu aja ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ichi, Nisan bersama-sama. Hajime Maste. Hajime Maste. Oke, next. Watashi wa Winda desu. Watashi wa Winda desu. Oke. Watashi wa Winda desu. Nah, lo ketinggalan dia.
Anizomiya koko no sensei desu. Anizomiya Kono sensei desu. Ah, iya, apa tuh? Oke, Junana sai desu. Sensei desu. Ini nggak usah. Depok Shushin desu. Depok Shushin desu. NC3 Suki desu. NC3 Kayaknya nggak ikhlas gitu ya bilang NC3 Suki. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Sekarang bisa hafal nggak kira-kira tanpa tulisan romaji? Enggak. Belum, Bu. Coba ikutin bareng-bareng saya ucapkan, kalian ikutin. Oke. Ichi nisan hajime maste. Hajime maste. Watashi wa Winda desu. Watashi wa Winda desu. Anizomiya koko no sensei desu. Anizomiya koko no sensei desu. Junana sai desu, ini belum diganti. Junana sai desu. Junana sai desu. Depok Shushin desu. Ini saya pakai karakimasta. Depok Shushin desu. NC3 Suki desu. NC3 Dozo yoroshiku onegaishimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Gimana lidahnya, sudah mulai lemes? Belum. Belum, Bu. Belum ya. Ya belum. harus mulai terbiasa. Aja ngomong gede belum. Ya nggak apa-apa kan, namanya juga belajar. Ya, kamu banyak dengerin lagu bahasa Jepang, kamu nana nunun tadi lama-lama lemes kok lidahnya. Oke, sekarang jam 3, masih ada setengah jam lagi atau kurang lebih sejam lagi lah. Pegang buku nggak kamu? Pegang. Coba ada kertas, buku. Karena tugas kamu sekarang adalah menuliskan kembali perkenalan ini, mulai dari hajime maste, kemudian nama diganti dengan diri kamu sendiri. Ya. Nah, coba tulis dari mulai hajime maste. Kalau misalkan masih agak lama nulis hiragananya, tulis romajinya aja, biar cepet. Romajinya aja dulu ya. Iya, romajinya aja. Karena kalau pakai hiragana ntar lama. Maghrib baru kelar ya kalau pakai hiragana. Iya, maghrib bisa-bisa ini. Aduh. Alhamdulillah. Tadi siapa yang nanyain baju? Adinda ya kalau nggak salah. Din, kamu nanyain baju ya, Din? Adinda nanyain baju. Tadi mana sih? Oh, Ayasa, bukan Adinda. Balik sih namanya mirip-mirip sih. Udah ini Hajime Maste? Udah. Nah, oke. Watashi wa ganti dengan nama kamu. Itu. Udah, watashi wa siapa nama kamu, Des? Bun. Oke, lanjut. Anizomiya diganti belakangnya bukan sensei tapi seito. Kokono. Kokono ini seito. Karena kamu adalah pelajar. Seito atau murid. Murid sekolah ya, bukan murid universitas. Karena kalau universitas gakusei. Gakusei. Udah? Udah. Oke. Anizomiya koko no seito desu. Lanjut. Nah, umur. Silakan, ini kan pokoknya belakangnya saides, tapi diganti dengan angka kamu umur berapa? Mau 15, 14, 13 juga mungkin ada, Kak. Ada nggak sih? Nggak ada kali ya, SMA mah.
Mama 15 ya, paling paling muda 15. Bun, depannya ditambahin ini nggak? Misalnya Apa? Toshiwa kayak gitu. Toshiwa kagak usah. Nggak usah ya? Jadi langsung aja umur kamu berapa. Pokoknya pakai saides tuh udah sopan lah. Oke, Bu, udah. tulisannya mana, Bu? Oh, tulisan apa ini? Tulisan apa? Ini tulisan. Iya, itu, Bu. Oh, ini. Ya maksud tadi kan lihat angkanya. Belakangnya pokoknya saides gitulah. Oke, udah? Udah ya? Belum, Bu. Lanjut. Oh, belum. Oke, finish. Lanjut ke ini udah. Nah, ini Depok Sushindes. Kalau kamu orang misalkan orang Jakarta ya Jakarta Sushindes. Kalau orang Surabaya ya Surabaya Sushindes gitu. Diganti dengan daerah asal kamu. Oke, sudah. Sudah. Oke, nah silahkan diganti dengan kesukaan kamu. Kalau kamu nggak rela saya bilang NC3 Sukides, ganti sendiri. NC3 Kiraides. Sembarangan. Ya terserah lah kalau kamu nggak suka mau bilang aja. Ya ini kan kesukaan masing-masing. Atau misalkan mau bilang Anizomiya Gasukides, boleh. Saya suka dengan Anizomiya. Silakan. Tapi ini lebih ke kayak ngefans atau hal yang suka dilakukan. Misalkan kayak kita belum belajar ini sih ya, kayak sepak bola dan kawan-kawan. DJ boleh nggak, Bu? Hah? Apa? DJ. Apa sih? DJ, Bu. DJ. Nge-DJ. Iya, boleh nggak? Iya, boleh. Kamu suka nge-DJ? DJ guys. Oh, waduh. DJ. Rahmat suka nge-DJ? Wow, keren. Enggak, Bu. Lagu-lagunya aja. Oh gitu. Lagu-lagu DJ itu lagu-lagu apa? DJ. Ya udahlah, suka-suka kamu lah ya. Kalau Saka tuh tadi film ya? Saka tuh sepak bola. Kalau film tuh Eiga. Eiga ga Sukides. Film tuh berarti kan, kalau anime mungkin ada yang suka anime ga Sukides boleh. Super Sentai ga Sukides boleh. Atau mungkin apa? Kamen Rider ga Sukides, Urotoraman ga Sukides boleh lah. Kalau yang gampang tuh Saka. Kalau basketball tuh apa? Basketoboru ya. Basketoboru. Basketball. Basketball. Tuh, berisik banget ya. Aduh. Oke, sudah? Isi vaksin dong yang tadi yang belum vaksin, yang aku kirim di share di grup. Mau vaksin. Oh, aja. Oke, udah? Udah, Bun. Udah, lanjut terakhir. Nah, ini yang agak beribet. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Udah aja ya, Bun. Setelah kita selesai. Ada yang mau ke masjid ya, punya?
Udah ajan, Bu. Saya mau sholat dulu ini, Bu. Rahmat mau sholat dulu. Rahmat. Iya, Bun. Ya udah, sana sholat dulu. Nanti aja, Bu. Bentar. Bentar, Bu. Baru ajan banget juga. Iya, habis ajan aja, Bu. Di saya sudah selesai ajannya, tapi masih ada yang nyaut, ajannya masih ada lagi. Sudah lah ya. Oke, karena waktu kita sudah tidak banyak, paling saya minta beberapa anak saja untuk ngomong, ya, terutama yang kagak pernah ngomong. Nanti tugasnya yang belum ngomong kirim di grup ya, VN. Paham ya? Jadi saya akan minta tolong beberapa perwakilan kalian untuk ngomong, ya, ngomong perkenalan ini sesuai dengan yang kalian tulis diri kalian. Dan nanti yang tidak kebagian ngomong di sini, saya minta tolong kirim VN, biar Pak Ubay dengar, karena di grup ada Pak Ubay, ya, biar dia mupeng pengen ikut bahasa Jepang, karena dia nggak bisa-bisa dia. Oke, siap? Udah siap ya? Perwakilan? Ibu. Iya, apa? Ibu saya pertama belum nyatet, Bu. Yang apa namanya, saya tadi catatannya ketinggalan, Bu, pas yang saya baru nyatet. Yang awal, Bu, yang dari sekolah. Yang dari sekolah saya baru nyatet. Ya udah Iya, baru nih, dari sekolah. Saya dari ibu saya dulu, Bu, yang depan terus, Bu. Terus. Ini kayak kayak tukang parkir kamu. Ini. Nah, ini nih Haji Maseti. Oh iya, Haji Masite. Haji Mas. Ini jangan dibalik-balik, Haji Maseti. Apa sih? Haji Maseti. Masite. Oh. Masite. Yapi dari mana, Yapi? Saya yang sebelum sekolah yang Anizomiya Kokono Desu itu belum, Bu, sebelumnya. Nih, ini. Nah, ya itu, bentar. Ya, Bu. Tulis. Saya suruh ngomong. Awas deh kebalik-balik deh ngomong. Udah, Bu, ada lagi gak lanjutnya, Bu? Ya itu, Anizomiya. Ini udah. Udah tuh. Udah. Yang lain? Ya, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Gimana yang lain, sudah nulis semua? Ya. Dan sudah coba untuk melemaskan lidahnya untuk ngomong. Saya minta perwakilan aja ya, nggak semuanya saya suruh ngomong live sekarang, nanti sisanya silakan kirim PM. Oke, yang tidak pernah ngomong nih. Saya mau dengar. Rahmat, kamu udah sholat, Rahmat? Belum, Bu. Oh, kamu mau sholat kapan? Ntar aja, Bu, nunggu selesai. Oh, gitu. Ya udah kamu ngomong deh sekarang. Jangan saya, Bu. Kok segitu? Yang lain juga sama, ntar ngomong juga.
Ayo Yang lain Rahmat. aja duluan, Bu. Yang lain aja duluan, Bu. Nawar. Karena ke 20 kek. Ini cuma 15, ngarang aja kamu Intan, bisa di speak Tan dari Hajime Maste, coba Tan, ayo. Saya, Bu. Iya kamu lah, nama Intan kamu doang. Ayo, jangan takut, nggak apa-apa. Hajime Maste. Iya. Watashi wa Intan Nurasana desu. Anizomiya koko no seito desu. Yes. Jugo Sai desu. Yes. Depok Susin desu. Yes. NCT Gasuki desu. Sama sama saya. Lanjut terakhir. Dozo yoroshi ku one gaishimasu. Oke Intan, good job. Thank you, arigato gozaimasu. Nggak apa-apa, kepletot-pletot dikit, karena namanya juga kita belajar. Bu, yang jogo, saya ketinggalan. Apa sih jogo apa? Ini Bu, jogo tuh ada lanjutannya Bu. Jogo ada, kan umur saya 15. Terus ada lanjutannya kan? Ada lanjutannya. Saides, bentar-bentar. Iya, jogo. Mau bingung jogo is naon. Oh, jogo. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Artinya 17 ya, jogo. Oh, bingung saya jogo. Saya minta Rahmat dong, Rahmat. I want to hear your voice, Rahmat. Yes. Hajime Maste. Yes. Watashi wa Rahmat desu. Anizomiya koukou no shite desu. Seito desu. Yes. Jugo sai desu. Yes. Bogor Susin desu. Yes. DJ Gasuki desu. Dozo yo risiku onegaishimasu. Oke, arigato gozaimasu. Kochirakoso. Good job. Bisa ternyata. Oke, saya mau dengar suaranya Afzal dong, Zal. Ya, Bu. Ya, silakan Afzal. Hajime Maste. Watashi wa Afzal desu. Anizomiya koko no seito desu. Yes. 15 歳です。Yes. 出身です。 Yes. 漫画が好きです。 Asik. どうぞよろしくお願いします。 Onegaishimasu. Arigato gozaimasu. Kochirakoso. Yes. Ayo lanjut. Naura. Coba Naura nyalakan mic. Yes. Naura. Please. Hajimemashite. Watashi wa Naura desu. Anizomiya koko no seito desu. Yes. 15 歳です。 Yes. Jakarta Shushin desu. Yes. どうぞよろしくお願いします。 Hai, arigato gozaimasu. Kochirakoso. Next, Fadila. Iya, Bu. Iya, ayo ngomong. Hajime Maste. Yes. Watashi wa Fadila Langgeng desu. Yes. Anizomiya koko na seito desu. Jugo sai desu. Bogor Susin desu. Yes. Blackpink Gasuki desu. Yes. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, Blackpink, arigato gozaimasu. How you like that? Ya kan? Iya, how you like that? Ya udah nggak usah dibahas ya, nggak usah diperagain juga gerakannya. Oke, Oktavida, open your mic and please let's introduce yourself. Hajime Maste. Yes. Watashi wa Yasmin desu. Anizomiya koko no seito desu. 15 歳です。Depok Shushin desu. Dozoよろしくお願いします。 Hai, arigato gozaimasu. Kochirakoso. Nazwa Aulia. Saya, Bu. Ya, sok. Nyalakan mic-nya dan silakan berbicara.
Hajime mashite. Watashi wa Naja desu. Ani koukou no seito desu. Sai desu. Hakata shushin desu. Exo ga suki desu. Douzo Yoroshiku onegai shimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Kochirakoso. Majid, ngomong Majid. Bun. Ya, ngomong ya. Mulai Bun. Ya, mulai ayo. Hajime maste, watashi wa Majid desu. Anizomiya koko no Saito desu. Juroku sai desu. Lampung apa? Shushin desu. Eigaga shuki desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Arigato. Aku kira kamu mau bilang twice Gasuki des, enggak ya? Ganti. Oh, ganti. Oh, sekarang di sini ganti. Oke, satu lagi. Who is the lucky? Yafi, kamu deh Yafi. Oke, Bu. Oke. Tapi saya lupa urutannya, Bu, karena ketinggalan nyatet tadi. Oke. Nih, saya liatin di ininya. Oke. Hajime maste. Oke. Watashi wa Yafi desu. Siap. Pola. Anizomiya koko no sensei desu. Ih, Seito kamu jangan sensei. Salah. Kamu coba ulangi. Anizomiya koko no Seito desu. Anizomiya koko no Seito desu. Nah. Umur. Jogosai desu. Jogosai desu. Asal tempat? Asal tempat. Iya, kamu dari mana? Depok apa dari orang mana kamu aslinya? Depok Sushin. Depok Sushin des. Hai, apa yang kamu suka? Anime Gasuki des. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, kochirakoso arigatou gozaimasu. Oke, kayaknya cukup segitu saja perwakilan yang ngomong. Dan yang belum ngomong, silahkan nanti kirimkan VN, ya VN kalimat ini. Saya tunggu di grup yang belum ngomong supaya ada penilaian buat kalian juga. Kirim di grup, batasnya sampai nanti malam. Ya, silakan bisa melatih dari sekarang biar lidahnya lemes tuh ngomong nggak belepetan. Ya apa? Berarti saya udah nggak ngirim ke grup lagi kan? Ya kalau mau ngirim nggak apa-apa. Nggak, ya udah. Apa sih emangnya? Orang di grup kita doang kok, sama aja. Di sini juga yang dengerin ya kita lagi, di grup juga kita lagi, sama aja. Ya di grup kirim lagi aja ya yang sudah ngomong, mungkin mau memperlancar atau memperlemes lidahnya supaya omongannya lebih nyata, boleh kirim lagi nggak apa-apa. Tapi yang belum ngomong kayak Sila belum ngomong, Darin, terus Nasya juga belum. Nabila, terus apalagi tuh, gitu doang yang belum ya. Silakan kirim di grup ya, biar saya juga bisa dengar, teman-teman juga bisa dengar. Atau yang mau udah ngomong kirim lagi juga nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira untuk Jiko Shokai kita hari ini? Untuk Jiko Shokai ada pertanyaan nggak? Materi perkenalan diri. Ibu. Apa, Afzal? Ini materi PPT-nya nanti dikirim nggak, Bu? Oh iya, dikirim, tenang aja. Saya kirim sama yang kemarin. Kemarin saya lupa ngirim soalnya. Nanti juga ini Zoom-nya mau saya upload ke YouTube, cuma saya belum sempat ngupload. Lupa mulu dari kemarin. Nah, ini juga saya record, saya upload ke YouTube. Nanti saya kirim linknya. Ya, karena saya kalau ngajar kayak gitu. Saya ngajar itu pasti saya record, dan saya kirim saya masukin YouTube, dan saya kirim linknya di grup. Karena saya ngajar kimia, IPS kan saya nggak ngajar, gitu ya. Nanti saya kirim PPT-nya, saya kirim juga link YouTube-nya, cuma nggak sekarang kalau link YouTube kayaknya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau tidak ada, oke. Thank you for today. Arigatou gozaimasu, minasan. Oke, dan nyalakan kamera kembali karena saya ingin men-screenshot untuk the last. Oke, Fadila, kamu di depan pintu garuk-garuk lagi. Oke.
Intan, Abjal, itu gambar apa? Rahmat, nyalain kamera dong, Rahmat. Nah, Rahmat. Aduh, Fadli banget muka kamu. Yapi, Naura. Saya juga belum nyalain kamera ya. Aduh, saya nyuruh orang nyalain, saya nggak nyalain. Oke. 1, 2, 3, Ichi, Nisan. Hai. Oke. 1, 2, 3. Hai. Nggak bisa on cam. Kenapa Naura nggak bisa on cam? Oke, no problem. Oke, thank you for today. Silakan yang matikan kembali kameranya untuk menghemat kuota. Dan sudah usai pertemuan kita hari ini, 1,5 jam yang kurang lebih 1,5 jam yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Mudah-mudahan ada tambahan pengetahuan baru. Dan minggu depan kita bahas apa kira-kira? Saya mau bahas tentang kebudayaan. Maybe kebudayaan, beberapa kebudayaan Jepang. Atau mungkin ada masukan bahas apa? Katakana mungkin, Bu. Katakana dulu. Tapi terserah juga sih. Gimana? Mau bahas katakana, nulis lagi, atau mau lebih ke pengetahuan Kultur budaya? aja. Kenapa? Apa Majid? Kultur aja, Bun. Culture. Diseling. Karena nulis katanya pegel kali ya. Tangannya. Dia kayaknya nulis tersiksa banget ya. Mendingan gua ngomong daripada nulis ya. Tersiksa banget gitu. Oke, nanti saya cek dulu apakah saya dapat culture tentang Jepang yang menarik untuk kita bahas. Kalau misalkan mungkin agak susah untuk saya dapat, kita bahas katakana. Tapi karena memang udah kemarin nulis, sekarang speaking ya besok harusnya sih culture atau enggak listening ya. Mendengarkan. Tapi kalau mendengarkan kayaknya sudah ini ya, kamu tuh sudah familiar ya untuk dengar-dengar bahasa Jepang, karena sebagian dari kamu saya yakin nonton anime, dengar lagu-lagu Jepang, itu pasti udah kupingnya tuh udah lebih familiar dibanding kamu ngomong. Iya nggak sih? Iya benar Iya, ya? benar. Kan? Tapi ya nggak apa-apa, kita akan listening, tapi setelah listening kita akan bahas apa yang tadi kamu dengar, gitu. Khawatir kamu nana-nunu doang gitu, tapi nggak tahu yang kamu dengar tuh apa gitu. Oke? Itu untuk minggu depan. Thank you for today. Minggu depan kita kembali ke hari Rabu, insya Allah kalau nggak ada halangan ya. Kalau nggak ada halangan, kalau saya nggak ada kegiatan lagi, insya Allah hari Rabu seperti biasa jam 1:30. Kalau misalkan ada kendala lagi, nanti saya infokan di grup kita gesernya hari apa. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada kendala ya. Oke, thank you minasan, arigato gozaimasu. Dan saya tutup, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Makasih, ya, Bu. sama-sama. Ya, Silakan keluar dari Zoom-nya. matane. Iya, mata Makasih, nih. Bu. Sama-sama.